Welcome to Cikinesia Official. Hari ini kita akan membahas IELTS Writing Bar Chart. Jadi, selain kita akan diskusi mengenai bar chart, kita akan mempelajari mengenai satu, fragment versus sentence, dua, subject verb agreement, tiga, passive voice, empat, how to paraphrase the second, karena kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang paraphrasing. Kemudian yang terakhir mengenai bar chart. Oke, next. Kita langsung masuk ke fragment versus sentence. Jadi fragment di sini itu sama dengan clause. Di dalam fragment sudah ada subject dan verb, namun dia bukan sentence. Contohnya yang pertama ini, ada the percentage of social media user presented on the pie chart. Nah, ini masih merupakan a clause, belum kalimat utuh karena dia juga tidak memiliki titik. Oke, jadi klausa itu harus punya pasangan. Kalau misal di bahasa Indonesia itu ada induk kalimat dan anak kalimat. Nah, anak kalimat itu harus bergandengan dengan induk kalimat. Bagaimana cara menggandengkannya atau memasangkannya? Yaitu dengan bisa menggunakan sebuah conjunction. Nah, misalnya ini kita lihat di contoh kedua, ada the only tiny proportion of elder society use gadget in their daily life. Ini sentence, namun ini pasti ada kalimat sebelumnya gitu ya. Karena tidak mungkin kita langsung menjelaskan tiny proportion of elder society use gadgets in their daily life. Itu seperti apa tiny-nya? Kayak gitu. Kemudian full sentence yang lain, kita bisa lihat di contoh ketiga ada the presented data showing an unequal distribution of mobile users around the nation mentioned on the chart. Ini verbnya ya mention. Sampai di sini mengenai fragment versus sentence. Nah, selanjutnya kita masuk ke subject verb agreement. Jadi di sini ketika kita menulis sebuah kalimat, kalau di bahasa Inggris itu subjek dan verbnya harus sesuai. Misalnya yang paling mudah adalah subjeknya singular atau plural di simple present tense. Kalau misalnya subjeknya singular, maka verbnya memiliki akhiran s. Misalnya he runs, kemudian ada he plays football, seperti itu. Jadi pakai S ya. Oke, jadi yang pertama, the verb needs to match its subject. Misalnya ini ada contoh lain yang singular, ada the library, atau misalnya ini bisa pakai kata ganti pronoun it ya. Jadi dia third person singular, maka dia butuh singular verb, yaitu yang pakai S. Ini kebetulan karena yang ada di library itu menerangkan full of books, maka kita membutuhkan to be instead of verb, yang actual verb gitu ya. Kemudian, next kita lanjut ke plural subjects. Jadi, dia harus berpasangan dengan plural verb. Misalnya di sini library-nya lebih dari satu, libraries. Kita memakai verb atau to be yang are, kayak gitu. Kemudian di sini ada pengecualian. Sometimes singular and plural verbs are the same. For example, when the verb is in the past tense. Jadi ini untuk past tense, verbnya kadang sama. Misalnya ini yang memakai verb dua ya. Ada the student studied dan the students studied. Karena ini merupakan aktif. Mereka aktif voice ya. Kalimatnya aktif. Jadi tidak membutuhkan yang namanya to be. Oke, next. Kemudian pengecualian yang kedua adalah ketika ada modal. Karena modal selalu diikuti oleh verb satu atau lebih tepatnya itu verb bear, infinitive. Jadi verb yang tanpa imbuhan apa saja. Soalnya kan kalau verb satu itu verb untuk present tense, di mana verbnya itu bisa berubah memiliki akhiran s ketika itu subjeknya singular dan tidak memiliki akhiran s ketika subjeknya itu plural. Di sini contohnya kita menggunakan modal must. Yang pertama the student must study, yang kedua the students must study. Oke, sama kan? Karena ada modal. Modal selalu diikuti oleh verb bear, VB ya.
Okay, next, you need to be able to find the subject. Sometimes it's hard to tell which word is really the subject of a clause. Other words can get in the way and make you think they are the subject. The subject is not always the word just before the verb, ya. Misalnya nih, kalau kalimatnya simple banget, the kitten is cute. Jadi anak kucing itu cute, imut. Kemudian di sini ada subjek yang panjang. Di sini the kitten with big green eyes is cute. Jadi subjeknya itu tetap kitten. Kalau yang tambahan misalnya ini artikel the, kemudian with big green eyes, ini merupakan adjektif yang menerangkan kittennya seperti apa. Gitu. Kalau dari the sampai eyes itu berarti noun phrase. Kemudian di sini ada the kitten, my sister's new pet, is cute. Subjeknya kitten, verbnya is. Jadi karena ada dua koma nih, dua koma di depan dan di belakang my sister's new pet. Jadi my sister's new pet adalah apositif. Kemudian ada my kitten sleeping in the kitchen is cute. Subjeknya tetap kitten. The sampai kitchen itu adalah noun phrase. Jadi ini kesimpulannya ya. Kitten is still the subject, even though other words come between it and the verb. And next, make verbs agree after prepositional phrase. Apa tuh? Misalnya, a preposition is a word that shows a relationship with a noun. Misalnya itu yang menunjukkan suatu tempat, ya, preposition. Atau waktu. Ini ada in, at, with, under, atau during. Ini misalnya ya, karena preposisi itu banyak sekali. Dan preposisi itu selalu diikuti oleh a noun. Kemudian, noun yang mengikuti preposisi itu disebut dengan the object of the preposition. The preposition and its object together are called a prepositional phrase. Jadi, karena dia sudah bentuknya phrase, maka dia harus jadi satu ya, menjadi satu kesatuan dan berpasangan. Kalau misal dipecah, dipisah, itu nggak akan ada maknanya. Misalnya di sini ada contoh the windows of that house need to be repaired. Nah, of that house itu selalu bergandengan. Nah, karena dia prepositional phrase, dia menerangkan the windows. Windowsnya milik dari rumah itu perlu direparasi atau diperbaiki. Kemudian di sini ada contoh lain. In my opinion, the price of movie tickets is too expensive. Nah, ini ada preposition in, kemudian ada preposition of, sama dengan ini ya. Diikuti oleh noun. Ini noun phrase, ini juga noun phrase. Keduanya, kalau in saja namanya preposition, kalau my opinion saja namanya object of the preposition. Nah, kalau in my opinion itu kita sebut dengan prepositional phrase. Jadi intinya preposition selalu diikuti oleh noun. Nggak perlu hafal namanya apa, prepositional phrase atau object of preposition itu yang mana, preposition itu yang mana. Tapi harus tahu preposition yang mana sih. Nggak harus tahu namanya noun yang mengikuti preposition itu object of the preposition. It's okay nggak tahu namanya. Yang penting preposition itu selalu diikuti oleh noun. Apapun bentuk nounnya itu. Bisa noun, bisa noun phrase, bisa gerund juga bisa. Next, ada exercise. Misalnya di sini nomor 1, there titik-titik be natural disasters recently in our country. Nah, kita cara jawabnya harus dicari ya dari keywords-nya. Ada there, jadi dia diikuti oleh to be atau auxiliary. Been berarti itu merupakan perfect natural disasters. Nah, disasters-nya itu plural, maka kita perlu verb yang plural. Verb yang plural adalah yang alpha. Berarti nomor 1 jawabannya A. Kemudian yang nomor 2 ada the smallest proportion of mobile phone users, titik-titik, the most dominant among all age groups. Nah, oke. Di sini the smallest proportion ya of mobile phone users. Karena ini users, maka jawabannya R. Itu enggak sih? Oke, next. Nomor 3, the smallest and the biggest proportion, titik-titik, big gap, which can be seen from the chart. Di sini ada kata and, berarti ada dua hal. Yang satu the smallest, yang kedua adalah the biggest.
Jadi kita memilih verb yang have. Next ada how to paraphrase to. Oke, kita bisa menggunakan trik ini ya, tiga trik cara memparaphrase misalnya suatu kalimat atau suatu clause dan yang lainnya. Misalnya kalau kita mau paraphrase kalimat, bisa menggunakan cara yang pertama yaitu change the sentence structure. Misalnya dari aktif menjadi pasif, kemudian awalnya di belakang, ditaruh di depan, itu disebut inversion. Kemudian yang kedua ada break the sentences into separate parts. Nah, ini misalnya sentence-nya karena dari awal sudah panjang, kita bisa memotongnya menjadi dua bagian misalnya. Kemudian yang ketiga, compare yours with the original. Jadi ini untuk mengecek ya, mengecek apakah makna yang hasil paraphrase kita itu sudah sesuai atau sama dengan kalimat yang kita paraphrase atau belum. Kalau belum, berarti paraphrase kita belum tepat. Kita harus misalnya mengganti verb atau mengganti apa, mengganti pronoun, itu harus sesuai. Misalnya pronounnya awalnya itu the students gitu ya, plural. Jadi pakai they, misalnya kayak gitu. Nggak boleh pakai he atau she. Tuh, next. Juga nggak boleh pakai them karena bukan kepemilikan. Kita lanjut dulu ya. Ini kita memparaphrase misalnya dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, kalau kalimat pasif itu kita membutuhkan to be atau juga dikenal dengan auxiliary, kemudian diikuti oleh verb 3. Kalau bahasa Indonesia misalnya saya makan donat. Pasifnya donat dimakan oleh saya, kayak gitu ya. Menjadi di. Awalnya kan makan menjadi dimakan. Oke, next. Di sini ada misalnya tensesnya simple, kemudian ini perfect, continuous, dan gimana dengan modal. Intinya sama, yaitu to be plus verb 3. Misalnya di sini yang simple, present, I am offered a job in Tokyo. I was selected in yang past tense. I was selected by the National Board Committee. Jadi di sini selected-nya itu adalah verb 3, bukan verb 2 kemudian diawali oleh to be yang buat past, itu bukan. Okay, next, perfect. Kita bisa menggunakan have, has, had, tergantung ya, present perfect atau past perfect. Kemudian to be-nya memakai been. Kemudian diikuti oleh verb 3. Nah, kalau to be-nya yang simple, yang ini semuanya bergantung dengan subjeknya ya. Di sini kebetulan subjeknya adalah I. I, simple present menggunakan am. Kalau misalnya you menggunakan are, we juga menggunakan are, dan lain sebagainya. Kalau misalnya ini past, I berarti menggunakan was. Kemudian yang plural menggunakan were. Oke, next. Ternyata ada passive voice yang berbentuk continuous. Bagaimana itu? Jadi karena continuous itu intinya verb yang berakhiran ing gitu kan. Kalau misal di kalimat aktif, verbnya berbentuk ing, kemudian diawali oleh auxiliary. Ya udah, berarti kalau mau bikin pasifnya, auxiliary-nya tetap verb ing-nya diganti dengan being, kemudian ditambah verbnya dijadikan verb 3. Jadi ing-nya ini digantikan dengan being, kemudian diikuti oleh verb 3. Setelah verb ing-nya diganti being, kemudian sebelumnya diawali oleh auxiliary. Auxiliary yang digunakan tergantung dengan subjeknya sekali lagi. Oke, next. Terakhir adalah modal. Karena modals itu harus diikuti oleh verb 1 atau verb bear, maka verb bear-nya itu diganti dengan be, verbnya, verb 3. Ini menggantikan fungsi modal harus diikuti oleh verb bear. Always, ini always ya, always be, modals be, verb 3. Kayak ini perfect kan, auxiliary perfect, ditambah been, terus ditambah verb 3. Kita lanjut dulu. Misalnya ini kita memparaphrase dengan menggunakan passive voice. Yang pertama, ini soalnya ya, the charts
show the distribution of human population on Earth in last 2 decades. The data is taken from the biggest reliable company in Indonesia. Kita jadikan pasif, kita balik ya. Kan di sini di kalimat kedua menjadi kalimat pertama. The data population in most recent 20 years, jadi itu decades, itu dirubah dengan sinonimnya menjadi 20 years. Kemudian last juga dirubah menjadi most recent. Ya. Is published by the greatest reputable Indonesian organization. Nah, itu is published, itu pasifnya ya, yang dipublikasikan oleh organisasi yang memiliki reputasi terbaik. Nah, yang ini biggest menjadi the greatest, reliable menjadi reputable. Oke, kemudian company menjadi organization. Kemudian kita lanjut is presented on the chart. Nih ya, kan ini the charts show is presented on the chart. Harusnya pakai sorry, is presented on the charts. Gitu ya. Jadi pasif yang kedua, ini pasif yang pertama, is published dan is presented. Oke. Okay. Awalnya dua kalimat menjadi satu kalimat. Okay, next. Ini bisa menjadi exercise teman-teman menggunakan pasif. Jadi di misalnya yang Indonesian purchase the most affordable products itu dibalik boleh boleh banget menggunakan template sebelumnya. Kemudian next, oke, kita sekarang masuk ke bar chart. Di sini sudah ada contoh soal. Misalnya ada bar chart shows the relative electricity consumption and cost per year of various household devices. Jadi ada device-nya ya. Write a 150 word report for a university lecturer explaining the data and making comparisons where relevant. Jadi biasanya itu emang selalu diminta comparison kalau ya emang datanya bisa di compare gitu ya. Ini ada per year, cost per year mulai dari $0 sampai 208 atau 200-an gitu ya. Kemudian kilowatt hour per year dari 0 sampai 2.500. Ada dua unit of measurement ya. Satunya kWh, satunya in dollars. Kemudian ini device-nya ada satu electric blanket, dua microwave oven, tiga television, empat humidifier, empat well pump, lima home computer, enam ya, satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Banyak sekali ya. More than 15 kinds of household devices. Oke. Kemudian di sini ada contoh soal yang lain. Ada shares of expenditures for selected categories. Oke. In some countries-nya ada United States, Canada, United Kingdom, and Japan di tahun 2009. Oke ya. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Misalnya ini 1, 2, 3, 4. Expenditure-nya misalnya tentang food, naik, housing, turun, transportation, turun, healthcare, clothing. Nah, kita bisa groupingnya misalnya dari negaranya, United States, ada naik, ada turun gitu ya. Tapi akhirnya turun. Itulah grouping. Oke, hampir semuanya itu
Nah, ini kita bisa lihat di sini tuh kayak yang paling tinggi ya expenditure-nya housing di keempat negara tersebut. Kemudian ini enggak, ini bisa menjadi interesting point-nya nanti ya. Next, tentang vocabulary yang bisa digunakan dalam berchart. Misalnya ada, kita sudah sering menggunakan slightly ya, dikit gitu. Kita bisa menggunakan vocab lain, misalnya marginally. Kemudian kalau very slightly, jadi perubahannya dikit banget, lebih dikit daripada sedikit. Itu bisa menggunakan negligibly. Kemudian ini tentang tahunnya ya, misal over the decades, the last 20 years. Nah, kita juga bisa menggunakan frasa over the period in question. Kemudian ini misalnya untuk awal-awal ya, kita bisa menggunakan at the beginning. Kemudian at the end of the period juga bisa. Ini untuk pembukaan dan penutup sebelum kita menuliskan ide atau info yang ada di dalam chart. Kita juga bisa menggunakan throughout the period in question. Jadi misalnya datanya itu selalu naik dari tahun awal sampai tahun akhir dia stagnan naik terus. Nah, ya udah menulisnya selalu naik throughout the period in question. Increase gitu. Increase throughout the period in question itu bermisalan. Kemudian, nah ini juga bisa menggunakan in the first half of the decade. Jadi di 5 tahun pertama dari period in question ya. Misalnya period in questionnya ada 10 tahun gitu ya. Kita mau lihat, oh ternyata datanya di 5 tahun pertama itu kayak gini, terus di 5 tahun yang kedua itu fluktuatif. Kayak in the first half of the decade, datanya misalnya slightly increase atau gradually increase kayak gitu. Next. Ini kalau kita mau membandingkan language-nya atau istilah-istilah bahasa yang bisa kita gunakan, misalnya by far the most popular item or products, kemudian the least popular product was, itu yang paling dikit, kemudian much more popular as, ini kalau sama, kemudian not as popular as, jadi selain kata less popular, kita juga bisa menggunakan not as popular as. Kemudian ada juga not quite or not nearly as expensive as. Kemudian is 3 times higher than bla bla bla. Kemudian bla 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 twice as many titik-titik as tata tata. Kayak gitu ya. Kalau misalnya emang datanya itu jomplang banget dan yang kedua itu sepertinya itu datanya itu lebih dari atau sekitar 3 kali lipat. Nah, kita bisa memakai 3 times higher. Kalau 2 kali lipat menggunakan twice. Kemudian, how to write. Yang pertama, seperti yang sebelumnya, kita harus menganalisis questionnya. Karena hal pertama yang kita lakukan di writing task 1 adalah paraphrase the question. Kemudian, setelah kita paraphrase the question, dengan menggunakan setelah menganalisa gitu ya, kita harus menulis overview. Jadi kita harus mengidentifikasi overview, misalnya trennya, datanya itu seperti apa, apakah trennya naik, apakah trennya turun, atau kayak gimana. Kemudian yang ketiga, always grouping the data. Dari mananya? Misal dari yang tren naik, kemudian ada tren yang turun, atau dari negara yang mana, terus sama negara yang mana. Kemudian yang terakhir adalah execution, yaitu tulis. Karena tugas kita adalah menulis. Next. Misalnya ini yang tadi ya, ada ini datanya, kemudian ini yang variabelnya. Variabelnya ada banyak sekali. Terus sepertinya dari sini ke sini, at a glance, semakin ke sini misalnya spa itu yang semakin populer gitu ya, atau yang paling populer. Karena lebih dari 2000 2250 atau 2300 gitu ya. Expenditure berarti yang dipakai secara sangat signifikan. Yang paling banyak dipakai itu yang pump and heater. Next.
Ini misalnya tadi ya, dari negaranya dan juga dari informasi nilainya seberapa, berapa persentasenya. Next, oke. Ini yang tentang expenditures ya. Misalnya, kita bisa menulis introductory paragraph menjadi the bar graphs compares four different nations, namely the United States, Canada, the United Kingdom, and Japan. Kemudian, in terms of the percentages of expense for five categories, including food, housing, transportation, healthcare, and clothing, in 2009. Ini yang paraphrase ya. Paraphrase question. Kemudian ini yang overview. Overall, the proportions of expenditures for housing, food, and transportation outnumbered the other categories in these countries or in this year. Oke, ada tiga yang paling tinggi. Kemudian, as can be seen from the chart, the expense of housing in the United States accounted for the highest proportion with around 26%, followed by the United Kingdom, Japan, and Canada with 24%, 22%, and 21% respectively. Meanwhile, the figure for Japan on food was slightly higher than other countries at 23%, compared with 20%, 15%, and 14% of the United Kingdom, Canada, and the United States respectively. Jadi ini groupingnya house, kemudian food. In terms of transportation, 20% of expense of Canadian was on transportation, which was higher than other countries with 10 to 17%. Jadi karena di overallnya tiga variabel yang outnumber lainnya, maka di body one ditulis yang itu, maksudnya yang trennya ya, yang paling datanya yang paling signifikan ditulis di paragraf pertama. Kemudian kita bandingin dengan, karena ini kan odd number, berarti mereka lebih banyak daripada negara-negara lain. Oke, kita bandingkan dengan negara yang lain di mana expense-nya lebih sedikit. Misalnya kita membukanya dengan kata in contrast. In contrast, people in these countries spend on healthcare and clothing much lower than the other categories. Jadi ini kita lihat dari datanya ya, yang paling sedikit itu mana? Misalnya ini yang healthcare and clothing dibanding dengan variabel yang lain. Kemudian people in the United Kingdom spend only 1% on healthcare, while the figures for Canadian and Japanese was only 4% and American was 7%. Similarly, clothing accounted for 4% to 6% in expense in four countries. Jadi nggak perlu semua 16 variabel itu disebutin karena nggak bakal cukup disebutin, ditulis dengan 150 kata. Jadi hanya perlu di grup mana sih yang paling signifikan dan paling sedikit kalau datanya terlalu banyak gitu ya. Gitu ya. Kemudian di sini yang banyak karena memang datanya itu lumayan ya, dipilih tiga variabel, housing, food, dan transportation. Kemudian yang paling sedikit ya udah pilih aja yang paling sedikit, dua di antara mereka saja udah cukup, healthcare and clothing. Oke, next. Ini buat exercise. Misalnya ada the graph below shows the proportion of renewable energy of the total supply in 2000, 2004, and 2007. Jadi ada 3 tahun yang ada di dalam data. Jadi tahunnya itu enggak per 2 tahun, per 3 tahun, itu enggak ya. 2000, 2004, dan 2007. Ada 4 negara. Oke. Ini kita bisa lihat datanya. Di sini Jerman naik, Norway naik, Iceland dari sini juga naik, Australia dikit naik, kemudian turun. Oke. Ini naik dan turun. Nanti bisa di grouping. Misalnya naiknya yang signifikan, yang nggak ada naik turunnya Jerman dan Norway. Ya udah, ini yang di grup pertama. Terus kemudian Australia dan Iceland bisa digrupkan ke grup kedua. Nanti ditaruh di body kedua. Terus body pertama Jerman and Norway. Kemudian tinggal kita paraphrase the question. Kemudian ditaruh
kita bisa menambahkan unit of measurement-nya pakai percentage. Kemudian overall-nya eh, kita bisa pakai data yang misalnya Jerman dan Norway karena dia yang paling kelihatan gitu ya naiknya. Okay, that's all for today. If you have any question, you can put them in the chat box. Thank you very much dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.